Hai para pencinta ikan koi dari Sabang sampai Merauke. Dimanapun kalian berada, pastinya kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan ikan-ikan koi peliharaan kalian berbahagia. Pada video kali ini, saya akan berbagi sesuai dengan pengalaman saya mengenai chamber kolam koi yang menggunakan sekat keramik atau yang sering disebut dengan sistem double wall. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan chamber dan apa manfaat chamber untuk kolam koi kita. Chamber pada kolam koi merupakan tempat filter yang dibuat sedemikian rupa sebagai tempat penyaringan kotoran ikan, rumah bakteri, dengan tujuan membuat air di kolam koi menjadi jernih dan sehat, serta layak dihuni oleh ikan-ikan koi yang akan kita pelihara. Tentu saja, pada kotak-kotak chamber filter yang ada pada kolam koi harus diisi media filter yang disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Seperti pada chamber pertama yang difungsikan sebagai chamber untuk filtrasi mekanis, chamber kedua dan ketiga untuk filtrasi biologis, dan seterusnya. Media-media filter yang digunakan juga berbeda. Untuk filtrasi mekanis, banyak sekali media-media di pasaran yang diperjualbelikan. Contohnya seperti jaring nelayan, jeb mat, brush, dacron, dan lain sebagainya. Untuk filtrasi biologis, kita bisa menggunakan kristal bio, Caldness K1, K3, keramik ring, batu apung, bioball, lava rock, dan lain sebagainya. Filtrasi biologis ini berfungsi untuk tempat tinggal bakteri-bakteri baik atau yang disebut dengan bakteri Nitrosomonas. Dalam penggunaan media filter, kita harus sesuaikan juga dengan budget kita. Tidak perlu menggunakan yang mahal-mahal. Cukup yang sederhana, yang murah, tetapi dapat memproses air kolam koi kita sehingga menjadi layak huni untuk ikan-ikan koi yang akan kita pelihara. Oke, langsung saja. Ini merupakan penampakan dari chamber pada kolam koi saya, yang sekatnya menggunakan sistem double wall atau sekat keramik. Sebenarnya sistem double wall ini sangat sederhana dan sangat mudah untuk dibuat. Pada umumnya banyak juga yang menggunakan sekat chamber menggunakan sistem angsa yang menggunakan pipa paralon sebagai penghubung antar chambernya. Jadi di sini saya akan jelaskan bagaimana sistemnya. Itu merupakan pipa dari skimmer. Air pada kolam utama akan mengalir melalui pipa bottom drain yang terdapat pada dasar chamber satu ini. Kemudian air akan naik dan mengalir melalui sela penghubung chamber ini, guys. Di sini terdapat dua sekat keramiknya ya, terlihat jelas. Sela atau rongganya tersebut merupakan jalannya air menuju chamber selanjutnya. Pada sekat pertama ini saya buat seperti ini, guys. Jadi saya buat lebih rendah daripada sekat yang kedua. Terlihat kan perbedaannya dengan sekat yang kedua ini. Dan pada sekat yang kedua ini di dasarnya saya berikan rongga setinggi 10 cm sebagai jalannya air menuju chamber selanjutnya. Air akan mengalir melalui dasar sekat menuju ke chamber kedua ini. Sederhananya dari atas turun ke bawah, mengalir melalui rongga yang ada di bawah, kemudian akan naik lagi menuju ke chamber selanjutnya. Yang ini merupakan chamber kedua, yaitu chamber biologisnya. Sama juga saya buatkan dua sekat sebagai penghubung ke chamber ketiga. Air yang akan mengalir dari chamber kedua menuju chamber ketiga melalui rongga sekat ini juga ya, guys. Sama seperti penjelasan saya sebelumnya, saya juga memberikan rongga 10 cm di bawah sekat yang kedua ini. Sistemnya sama dengan sistem yang menggunakan penghubung chamber yang menggunakan sistem angsa, hanya saja ini menggunakan keramik ya, guys. Nah, dan pada chamber ketiga dan chamber keempat ini saya hanya menggunakan satu sekat saja.
flow air pada masing-masing chamber terlihat seperti sistem zigzag ya, naik turun, dan kemudian akan bermuara pada chamber terakhir, yaitu chamber mesin pompanya. Pada chamber mesin pompa ini air sudah terfilter bersih, bisa dikatakan air sudah sehat. Kemudian air akan diangkat oleh mesin menuju bak waterfall yang saya tempatkan di atas kolam. Penggunaan sekat sistem double wall ini memiliki keuntungan juga untuk chamber-chamber pada kolam koi kita. Keuntungannya adalah kita bisa menempatkan lebih banyak media tanpa harus terhalang pipa-pipa penghubung antar chamber. Chamber kolam koinya juga akan terlihat lebih luas. Keuntungan yang saya dapat juga dari penggunaan sistem sekat double wall pada kolam koi saya ini, tidak pernah terjadi air tekor pada chamber kolam koi saya ini guys. Beda halnya jika kita menggunakan sistem penghubung chamber menggunakan pemipaan angsa, itu masing-masing pipa penghubung antar chambernya harus disetting terlebih dahulu agar tidak terjadinya air tekor pada chamber mesin pompanya. Oh iya guys, air pada chamber kolam koi saya ini terlihat menggenang, tidak mengalir deras karena saya menggunakan mesin pompa yang kecil, yaitu yang berkapasitas 5.800 liter per jam. Jadi di sini poin pentingnya adalah chamber filtrasi mutlak harus dimiliki oleh kolam koi. Untuk chamber pada kolam saya ini saya tutup dengan keramik itu ya guys. Itu keramik penutupnya, yang ini juga saya tutup rapat menggunakan keramik. Nah, pada chamber terakhir ini saya pasang pipa dengan ukuran 1/4 inch. Ini saya fungsikan untuk pembuangan air pada chambernya ya guys. Pada saat saya menambahkan air baru pada kolam utamanya, penutup pipanya saya buka untuk membuang air yang lama. Jadi chamber kolam koi merupakan faktor penunjang utama untuk keberlangsungan kehidupan ikan-ikan koi yang kita pelihara guys. Media filter tidak perlu yang mahal-mahal, cukup yang sederhana saja. Untuk pemipaannya tidak perlu yang rumit-rumit lah. Yang terpenting dapat mensirkulasi air pada kolam koi kita sehingga menciptakan air yang jernih dan sehat dan layak untuk kehidupan ikan-ikan koi yang kita pelihara. Sederhananya seperti itu guys, karena dalam memelihara ikan koi yang kita utamakan yaitu merawat airnya terlebih dahulu. Jika air sudah sehat, maka ikan-ikan koi juga akan hidup berbahagia. Oke guys, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan mudah dipahami khususnya untuk para pemula pencinta ikan koi. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan ikan-ikan koi peliharaan kita berbahagia. Bye.